Filsafat Cina mengatakan kalau kita mau membongkar pagar, kita harus tahu terlebih dahulu mengapa pagar itu kita buat dulu. Jangan main cap bongkar saja. Itu hakikat reformasi kedua. Hakikat reformasi yang ketiga adalah kita harus bisa menemukan nilai-nilai baru untuk membawa bangsa ini menuju ke tujuan reformasi. Jadi itulah situasi kita sekarang. Dan dalam situasi apapun, ABRI, ya, kami Bapak ABRI pernah bertugas seperti itu. Berusaha untuk tetap bisa menjaga, ya, tetap bisa mengawal. Nah sekarang ini, dalam situasi sekarang memang menjadi sangat sulit Pak. Terjadi perubahan yang teramat cepat dalam segala bidang kehidupan, ilmu dan teknologi. Ya. Dalam segala sektor kehidupan terjadi perubahan-perubahan yang begitu cepat. Ya. Jadi kalau Undang-Undang 34 tahun 2004 ya, masih tetap harus bisa kita pegang. Harus kita, saya rasa sudah waktunya Pak, kita adakan revisi. Ya. Sudah waktunya kita revisi undang-undang ini. Karena hakikat ancaman pun sudah berubah. Situasi berkembang sudah berubah sedemikian cepat. Kalau dulu, mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian, ketika kami masih aktif ya, di militer, di tentara, lah tugas kami nggak terlalu berat seperti sekarang. Mengapa? Karena yang kita hadapi hanya satu dunia Pak. Dunia nyata. Tapi sekarang, dunia nyata dan dunia maya. Begitu cepat perkembangannya. Belum lagi dampak dari arus reformasi yang terasa sekali pandangan masyarakat terhadap reformasi yang agak perlu kita luruskan ya. Di masyarakat ini kan seolah-olah reformasi itu apapun yang kita perbuat adalah benar dalam rangka reformasi. Melawan aparat benar, inilah reformasi. Seolah-olah begitu. Belum lagi ada hasil reformasi yang kita rasakan ya, yaitu yang paling nyata adalah adanya kebebasan yang teramat bebas. Pak Utut, kebebasan yang teramat bebas ini harusnya kita nikmati bersama. Bangsa ini menikmatinya bersama. Tetapi kita harus pandai. Kita harus pandai untuk memanage kebebasan ini. Jangan kita biarkan berkembang menjadi liar. Kalau kebebasan ini berkembang menjadi liar, maka pada saatnya akan menjadi hambatan, gangguan terhadap kemajuan bangsa ini, persatuan bangsa ini. Itulah ya beberapa fenomena yang terjadi sekarang ini yang perlu perhatian kita. Olehnya mungkin undang-undang yang sudah berumur 20, lebih dari 20 tahun yang lalu ya, sudah seharusnya untuk kita revisi. Harus kita revisi. Dan usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 ini garis besarnya kita bisa simpulkan dalam beberapa ya. Yang pertama adalah keinginan untuk menyangkut masalah usia. Ya. Usia pensiun. Pak Utut. Tadi disampaikan bahwa untuk Bintara di TNI ini usia 53 pensiun. Untuk perwira 58 tahun. Maka dalam revisi untuk undang-undang ini direncanakan, diinginkan agar supaya untuk Bintara ini 58 tahun. Dan untuk perwira 58 menjadi 60 tahun. Kalau kita perhatikan ekspektasi hidup di dunia ini ya, kita sekarang sudah 73 ya. 73 tahun Pak Utut. Dan saya bisa merasakan sendiri Pak. Saya pensiun umur 55 Pak. Mungkin boleh dibilang masih lucu-lucunya Pak. Tapi 55 harus pensiun. Sekarang ini 58 juga masih ya masih lucu-lucunya.
Jadi saya rasa tidak berlebihan kalau revisi ini menyatakan bahwa usia pensiun ini diperpanjang. Kemudian yang kedua, itu ada dia pandangan per Fabri terhadap Undang-Undang Nomor 34 ini. Ya, kalau pandangan kami ya, dengan Undang-Undang 34 ini yang 21 tahun dan melihat perkembangan situasi dan kondisi uh, bangsa yang begitu cepat, ya, lingkungan strategis yang begitu cepat berubah, ya. Saya rasa mau tidak mau kita harus menyesuaikan, beradaptasi dengan perkembangan yang cepat ini, ya, yang cepat ini.